Om Swastiastu, nama saya Sagomua Putri Febrina, saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat, dimulai dari bentuk umum, grafik fungsi kuadrat, serta menentukan titik balik dari suatu fungsi kuadrat. Nah, seperti biasanya, sebelum saya menjelaskan tentang materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau biasa disebut variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c-nya merupakan elemen bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Pada fungsi kuadrat, X elemen bilangan real disebut domain atau daerah asal, dan Y elemen bilangan real disebut range atau daerah hasil. Seperti fungsi linier ya. Fungsi kuadrat juga sering ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan X sebagai variabel bebas dan Y adalah variabel terikatnya. Kemudian kita masuk ke materi grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi. Sumbu X adalah domainnya, sedangkan sumbu Y adalah kodomainnya. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai. Terakhir nilai lulus X, Y selalu X di depan lalu dibarengi Y di belakangnya ke koordinat yang dilewati suatu grafik. Sebagai contoh, grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah, di sini kita buat dulu tabel koordinatnya, diperoleh X seperti ini dan Y seperti ini. Lalu ini grafiknya. Titik-titik koordinatnya ditandai dengan nokta ataupun titik dan digabungkan dengan garis yang dinamakan garis parabola. Sehingga grafik fungsi kuadrat sering juga disebut sebagai grafik fungsi parabola. Lalu kita masuk ke sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat yang pertama adalah berdasarkan nilai A-nya. Jika A lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya minimum dan grafik parabola atau grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Jadi garis parabolanya itu terbuka ke atas atau seperti tanda U. Seperti huruf U. Jika A kurang dari 0, maka ekstrim maksimumnya dan grafik parabola ekstrimnya maksimum jika A lebih besar dari 0 itu ekstrimnya minimum. Jika A kurang dari 0 maka ekstrimnya maksimum dan grafik parabolanya itu terbuka ke bawah, mungkin ini ya, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Yang kedua adalah berdasarkan nilai B-nya. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya itu berada di sisi kiri sumbu Y. Jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetrinya berada di sisi kanannya sumbu Y. Lalu jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berada tepat pada sumbu Y-nya. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan nilai C. Jika C lebih besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y yang positif. Jadi di koordinat kartesius itu kan ada sumbu Y negatif, sumbu Y positif, dan sumbu X negatif, sumbu
X positif. Jadi jika C lebih besar dari 0 maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Lalu jika C sama dengan 0 maka grafik parabolanya memotong sumbu Y di titik 0,0. Lalu jika C kurang dari 0 maka grafik parabolanya memotong sumbu Y pada sumbu Y negatifnya. Selanjutnya berdasarkan nilai D. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Nilai X1 dan X2 dapat ditentukan dengan rumus kuadratis berikut. Ini rumusnya ya. X1,2 sama dengan plus B, min B plus minus akar dari D per 2 dikali A. Lalu jika D sama dengan 0, maka grafik parabolanya menyinggung sumbu X di titik min B per 2 dikali A, 0. Seperti ini. Nah, jika D-nya kurang dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Gambarnya seperti ini. Nah, jika D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka grafik parabola selalu berada di atas sumbu X atau disebut definit positif. Lalu jika D kurang dari 0 dan A kurang dari 0 juga, maka grafik parabola selalu berada di bawah sumbu X atau disebut definit negatif. Nah, selanjutnya adalah cara menentukan persamaan dari grafik fungsi kuadrat. Persamaan grafik fungsi kuadrat dapat dicari jika kondisi-kondisi di bawah ini diketahui. Yang pertama adalah grafik memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui titik sembarang X3, Y3 pada grafik. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1, X min X2. Yang kedua adalah grafik mempunyai titik balik XP, YP serta melalui titik sembarang yaitu X1, Y1 pada grafik. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat plus YP. Lalu yang ketiga adalah grafik melalui 3 buah titik yaitu X1, Y1, X2, Y2 dan X3, Y3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, yang terakhir materinya adalah cara menentukan titik balik dari fungsi kuadrat. Di sini saya tidak memberikan penjelasan, tapi saya memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah bagaimana kalau menentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat. Berikut contoh soalnya ini. Koordinat titik balik fungsi kuadrat dari fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 adalah berikut pembahasannya. Ini rumus koordinat titik balik fungsi yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah min b per 2a min d per 4a. Sehingga koordinat titik balik fungsinya diperoleh yaitu 1, min 1. Nah, setelah tadi saya menjelaskan materi dari fungsi kuadrat dimulai dari bentuk umumnya, grafik fungsinya, lalu cara menentukan titik balik dari fungsi kuadratnya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 5x kuadrat min 20x plus 1. Lalu yang kedua adalah tentukan titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 2 dikali x plus 2 kuadrat plus 3. Nah, terima kasih telah mendengar penjelasan saya tentang materi fungsi kuadrat hari ini.
Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman semua untuk mengerti cara ataupun mengerti tentang materi fungsi kuadrat. Mohon maaf bila selama penjelasan materi yang saya sampaikan ada kesalahan maupun kekurangan. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Thank you.